Halo semuanya, kenalin aku Dinda Prasilia dari kelas 11 dan di kesempatan kali ini aku akan ngejelasin tentang biografi dari Raden Ajeng Kartini atau yang sering kita kenal sebagai sosok perempuan yang memperjuangkan emansipasi wanita pada zamannya. Namun sebelum kita lanjut ke ceritanya, JJ dulu. Jadi, Raden Ajeng Kartini atau yang sering kita kenal dengan nama Kartini merupakan sosok pejuang emansipasi wanita yang membuka akses pendidikan bagi perempuan pada zamannya. Ia lahir di Jawa Tengah, tepatnya di Jepara pada tanggal 21 April 1879 sebagai putri dari seorang bupati Jepara bernama Raden Mas Sosroningrat. Sejak kecil, Kartini telah tertarik terhadap pendidikan dan telah menunjukkan berbagai kecerdasannya dalam bidang apapun itu. Meskipun pada saat itu perempuan tidak bisa dengan bebas menempuh pendidikan seperti layaknya seorang laki-laki. Pada usia 12 tahun, Kartini terpaksa untuk berhenti sekolah dikarenakan adat yang mengharuskan ia untuk menikah. Saat dipingit, membaca menjadi kegiatan rutin yang dilakukan olehnya. Hal itu juga yang membuat Kartini sangat tertarik dengan pemikiran-pemikiran maju dan modern yang dimiliki oleh wanita di Eropa. Kemudian lahirlah sebuah cita-cita untuk memajukan pendidikan bagi wanita dan menyetarakan derajat perempuan dan laki-laki di Indonesia. Semakin dewasa, Kartini semakin merasa bahwa nasib kaum perempuan di Indonesia sangatlah menyedihkan. Hal itu sangat terasa ketika ia berada di dalam masa pingitan. Kartini seperti berada di dalam sebuah penjara yang tidak bisa melakukan apapun, sehingga jiwanya menuntut kebebasan dan tidak ingin dikekang oleh adat apapun itu. Menurut Kartini, sebagaimana umumnya manusia, setiap perempuan mempunyai kedaulatan penuh atas tubuh dan jiwanya masing-masing. Oleh karena itu, hendaknya setiap perempuan juga diperbolehkan untuk bekerja di luar rumah, serta berhak memilih dan menentukan apa yang akan dilakukannya, asalkan tidak berbuat kriminal, kejahatan, maupun hal-hal yang merugikan orang lain. Kartini juga merasa betapa tidak wajarnya perlakuan terhadap perempuan. Ia merasa prihatin terhadap nasib yang dialami oleh kaumnya. Terlebih pada anggapan bahwa kaum perempuan tidak berhak mendapatkan pendidikan karena pada akhirnya juga hanya bekerja di dapur saja. Kartini berpendapat bahwa perempuan harus diberi kesempatan untuk menikmati pendidikan, karena dengan pendidikan, perempuan bisa membuka hati dan pikirannya. Jika memungkinkan, perempuan juga harus diberikan jabatan di dalam masyarakat. Hal seperti itulah yang selalu diinginkan dan diperjuangkan oleh Kartini. Sejak saat itu, ia sering berkirim surat dengan teman-temannya yang di Belanda, salah satunya yaitu pasangan Abenden, untuk menceritakan cita-cita dan tujuannya, serta saling bertukar pikiran tentang kondisi perempuan yang ada pada waktu itu. Pasangan Abenden mendukung dan membimbing penuh segala usaha dan rencana yang ingin dilakukan oleh Kartini. Bahkan Kartini pernah mengubah rencananya atas saran dari mereka, yaitu yang semula ingin melanjutkan pendidikannya ke luar negeri menjadi mengajukan beasiswa kepada pemerintah Batavia untuk melanjutkan studi ke Sekolah Guru Batavia. Hingga beberapa hari kemudian, Kartini ternyata mendapatkan sebuah lamaran dari seorang bupati Rembang bernama Raden Adipati Jojo Diningrat. Itu kemudian membuat Kartini merasa cemas karena ia dihadapkan dengan dua pilihan, yaitu menerima lamaran tersebut dan menikah sehingga membahagiakan kedua orang tuanya, namun harus melepaskan cita-cita dan tujuannya yang selama ini ingin ia capai, atau
terus melanjutkan cita-cita dan tujuannya, namun menolak lamaran tersebut dan membuat orang tuanya menjadi sedih. Beberapa lama, Kartini menenung dan mempertimbangkan segala resiko dan kondisi yang dialami olehnya. Hingga pada akhirnya, ia menyetujui lamaran tersebut dengan syarat suaminya harus menyetujui gagasan dan tujuannya serta terus mendukung ia untuk aktif memperjuangkan kesetaraan gender di Indonesia. Setelah menikah, Kartini pun tetap aktif memperjuangkan kesetaraan gender yang ada di Indonesia. Ia membuka sekolah khusus perempuan di Jawa yang belum mendapatkan pendidikan formal dan menamai sekolah tersebut sebagai Sekolah Gadis yang didirikan di Rembang, Jawa Tengah. Setelah sekolah itu sukses, ia pun melanjutkan pembangunan sekolah-sekolah yang sama di beberapa kota lainnya. Semua hal itu dia lakukan selama ia mengandung seorang anak laki-laki yang kemudian lahir pada tanggal 13 September 1904 dan diberi nama Raden Mas Sosalit Djojo Diningrat. Namun sayangnya, tepat setelah 4 hari anak tersebut lahir, yaitu di tanggal 17 September 1904, Kartini menghembuskan nafas terakhirnya dikarenakan luka pasca melahirkan. Beliau kemudian dimakamkan di Desa Bulu, Kecamatan Bulu, Kota Rembang, Jawa Tengah. Mendengar kabar duka tersebut, teman-teman Kartini termasuk pasangan Abendon memutuskan untuk melanjutkan perjuangan yang telah ditempuh oleh Kartini selama ini dengan mengumpulkan semua surat yang telah ditulis dan dikirim oleh Kartini yang berisi segala pikiran dan gagasannya mengenai kesetaraan derajat perempuan dan laki-laki di Indonesia pada waktu itu. Abendon pun membukukan semua surat tersebut dan diberi judul Door Destiny's Thought Life, yang berarti dari kegelapan menuju cahaya. Buku tersebut diterbitkan pada tahun 1911 dalam bahasa Belanda, yang kemudian terbit lagi di tahun 1922 sebagai terjemahan dalam bahasa Melayu. Buku ini kemudian menjadi karya sastra penting dalam pergerakan perjuangan emansipasi wanita di Indonesia. Pengaruh dari Kartini sangatlah besar dalam memperjuangkan kesetaraan gender di Indonesia. Ia dianggap sebagai salah satu pahlawan nasional dan dihormati sebagai tokoh perempuan yang sangat berjasa dan berpengaruh dalam sejarah Indonesia. Warisan intelektualnya dalam perjuangan emansipasi wanita tetap hidup dan terus memotivasi perempuan untuk memperjuangkan hak-haknya. Kini, perempuan di Indonesia dapat dengan tenang mengenyam pendidikan, juga bekerja di luar rumah, serta mendapatkan jabatan dalam masyarakat seperti halnya yang diimpikan oleh seorang Kartini. Sehingga setiap tanggal 21 April, Indonesia merayakan Hari Kartini sebagai bentuk penghormatan atas jasa-jasanya dalam memperjuangkan kesetaraan gender dan hak-hak perempuan.